Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak Ade dan juga pengasuh dan bunda-bunda dan kakak-kakak pengasuh. Di saat ini kita akan bersekolah minggu. Untuk itu kakak pengasuh mengundang semuanya berdiri dan mari kita melakukan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. 1, 2, 3. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, kakak pengasuh minta semuanya duduk manis, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan bertemu lagi di ibadah di saat ini bersama kakak pengasuh dan adik-adik yang di rumah. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kami. Ini kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini untuk anak tanggung dan anak remaja terdapat dalam Perjanjian Lama. Untuk anak tanggung Kejadian 7 ayat 1 sampai 13, kita fokus ayat yang 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dan untuk anak remaja terdapat dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, kita fokus pada ayatnya yang ke-15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk anak tanggung dan anak remaja. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Salam jumpa lagi bersama dengan Kakak Vika. Harapan Kakak Vika semuanya pastinya sehat-sehat saja kan? Iya. Di hari ini Kakak Vika mau bercerita tentang seorang bapak bersama dengan keluarganya. Ada istrinya, ada anak-anaknya, tapi juga ada menantunya. Nah, siapa yang tahu kira-kira siapa ya? Nah, ceritanya itu adalah tentang Nabi Nuh. Nah, kalau berbicara soal Nabi Nuh pasti semuanya ingat kan tentang ceritanya, yaitu tentang air bah yang besar dan cerita tentang Nabi Nuh yang membuat sebuah kapal atau sebuah bahtera yang sangat besar. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini adalah satu
Seorang bapak yang bersama dengan keluarganya yang begitu hidup dengan taat, hidup dengan setia, patut kepada Tuhan. Nah, Nabi Nuh ini dia tinggal di suatu kota, di suatu tempat yang orang-orangnya itu hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Ada orang-orang yang suka mencuri, ada orang-orang yang suka menyakiti sesamanya, bahkan ada orang-orang yang suka berbohong, dan mereka suka sekali hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, suatu ketika datanglah Tuhan Allah kepada Nabi Nuh. Nah, katanya seperti ini. Nuh, saya akan membinasakan, atau Tuhan bilang begini, saya akan menghukum kota ini atau orang-orang yang terdapat dalam kotamu. Lalu yang akan aku selamatkan adalah hanya engkau dan seisi keluargamu. Nah, tapi untuk kalian bisa selamat, kamu harus membuat suatu perahu yang sangat besar. Nah, dalam perahu itu harus ketika kamu dan seisi keluargamu harus masuk ke dalam, dan kamu jangan lupa juga harus membawa setiap ekor binatang sepasang demi sepasang. Nah, tanpa berpikir lagi, si Nabi Nuh ini walaupun ketika itu dia berpikir juga sih, dia berpikir sebagai seorang manusia, dia berpikir kok Tuhan bilang saya harus membuat sebuah baterai yang besar, sedangkan saya ini kan tinggal di suatu daratan yang jauh sekali dari lautan. Nah, tapi Nabi Nuh juga berpikir lagi, tapi ini kan Tuhan Allah yang memerintah, ini kan Tuhan Allah kan yang menyuruh, bukan manusia. Jadi tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir yang lama-lama lagi, tanpa pertimbangan, langsung Nabi Nuh ini pergi. Keesokan harinya dia pergi menyiapkan semua bahan-bahan yang harus dia pakai. Dia pergi menyiapkan semua peralatan yang harus dia gunakan untuk membuat suatu baterai yang besar. Ya, ketika Nabi Nuh sudah siap barang-barang yang harus dia pakai, dan ketika dia membuat sebuah baterai, ada ketika dalam proses pembuatan, semua orang yang ada di kota tersebut, mereka tertawa. Mereka tertawa, apa sih ini Nabi Nuh, kenapa kamu buat barang yang tidak masuk akal? Kita kan hidupnya di daratan yang jauh dari lautan. Ngapain kamu buat perahu yang besar-besar? Nah, mereka ketawain itu si Nabi Nuh. Nah, sampai suatu ketika perahunya itu sudah selesai. Baterai yang diperintahkan oleh Allah itu sudah selesai. Nah, lalu Allah memerintah Nabi Nuh bersama dengan keluarganya. Ada istri, anak, dan menantunya. Ada yang tahu tidak siapa nama anak-anaknya Nabi Nuh? Ada yang ingat tidak? Nah, nama Nabi Nuh punya anak-anak itu adalah Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ketika mereka memasuki baterai itu, mereka juga tidak lupa pesan Tuhan. Harus membawa setiap ekor binatang sepasang demi sepasang. Nah, sudah mereka langsung ketika mereka sudah masuk ke dalam baterai, ketika pintu baterai itu sudah ditutup, nah datanglah hujan yang begitu deras. Tuhan menurunkan hujan yang begitu deras. Selama berapa hari? Waktunya berapa lama, ada yang tahu tidak? Nah, Tuhan Allah menurunkan hujan sepanjang 40 hari 40 malam. Wow, waktu yang sangat lama. Baru hujan itu tidak berhenti-berhenti. Hujannya deras, hujannya turun. Akhirnya semua orang menjadi ketakutan. Bahkan semua orang menjadi tenggelam. Seluruh kota itu dipenuhi oleh air bah, dan semuanya habis ditelan oleh air bah. Hanya tertinggal siapa? Nabi Nuh dan keluarganya yang ada terapung, karena mereka masuk ke dalam baterai yang dibuat oleh Nabi Nuh, karena diperintahkan oleh Allah. Sampai satu ketika hujan sudah mulai reda, sudah baterainya Nabi Nuh kandas di atas gunung apa? Apa yang tahu? Baterainya Nabi Nuh kandas di atas gunung Ararat. Ketika itu sudah kering, lalu Nabi Nuh dan keluarganya mulai turun dari baterai. Nah, turun ketika
Nabi Nuh turun dari Batra, dia dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, serta menantunya, dan juga semua ekor binatang yang mereka bawa. Ketika mereka turun, ada selengkung pelangi. Wah, pelangi yang warnanya indah sekali, yang diberikan Tuhan sebagai salah satu bentuk janji yang Tuhan berikan kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi membinasakan manusia, tidak akan pernah lagi membinasakan dunia dengan air bah. Nah, jadi cerita ini mau menunjukkan bahwa ternyata yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang mau taat. Orang yang mau taat kepada perintah Tuhan. Contohnya Nabi Nuh. Dia taat, dia setia, tetapi juga dia mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kalau kita adik-adik mau menjadi anak-anak yang mau diselamatkan, menjadi anak-anak yang pintar, maka kalian harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, dengan begitu pastinya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan selalu dipenuhi dengan berkat dan juga sukacita. Nah, satu hal lagi selain dengar-dengaran, selain taat dan takut pada Tuhan, yang harus dilakukan lagi sebagai seorang anak, sebagai adik-adik, yaitu harus mendengarkan perintah orang tua. Ketika kita dengar-dengaran pada orang tua, maka hal yang baik pasti akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Nah, itulah cerita Nabi Nuh yang bisa kita berikan, yang kita bisa jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik semua, tadi kita semua sudah boleh bernyanyi, kita sudah baca Alkitab, bahkan mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengasuh. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami sampai pada hari ini. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itulah kami masih tetap dapat menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan cerita yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan memberkati semua sarana yang kami gunakan untuk menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Yesus tetap menguatkan kami semua, memampukan kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami, mewajibkan kami untuk beribadah dari rumah, kami tetap percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan tetap kami rasakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah dengan cara dan kuasa-Mu, Engkau membantu dan menolong pemerintah kami dalam setiap upaya-upaya penanganan COVID-19, sehingga kami semua boleh berkumpul lagi bersama-sama, beribadah seperti yang dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua, membantu, memberkati kakak-kakak pengasuh yang setia melayani kami, setia menyampaikan firman bagi kami. Tuhan berkati seluruh kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, tapi juga pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus kompel yang ada di sinode, di klasis, bahkan semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khusus dalam pelayanan bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati mama dan papa dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan yang mereka berikan bagi kami. Agar dalam kasih dan cinta Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kami,
boleh terpenuhi. Tuhan Yesus juga berkati kami selaku anak-anak-Mu, beri kami sehat, beri kami kuat. Ajarlah kami untuk terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan ajarlah kami juga di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, bahkan menjaga jarak. Sehingga kami pun boleh terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh kehidupan kami semua. Kami tetap percaya dalam kuasa dan cinta Tuhan. Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani hidup ini, apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak multimedia dari jemaat kami, jemaat Bethlehem Agats, yang setia bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh dalam meliput video pemberitaan firman untuk kami yang ada di rumah. Berkatilah juga hidup mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka maupun keluarga mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sadar sungguh kami orang berdosa. Tuhan ampunkan salah dan dosa kami. Lalu di dalam nama Yesus kami berdoa dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon berkat daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua hari ini, esok, terus kekal selama-lamanya. Amin. Luar biasa, adik-adik yang di rumah, ibadah kita akan usai. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, sudah berdoa. Nah, mari kakak ajak semuanya berdiri dan kita menyanyi lagi lagu dengan judul Batrano. 1, 2, 3. Yes, ibadah di saat ini telah selesai. Kakak pengasuh punya pesan-pesan buat adik-adik yang di rumah. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Ingat, jaga jarak itu perlu. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.